Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-150. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus pasal 3, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35 dengan judul perikop Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan kerinduan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian dan tuntunan ilahi menuntun dan menyertai perenungan kami di kesempatan kali ini, Tuhan. Urapi setiap telinga dan hati kami, sebab kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki perikop yang ke-150 ya. Jadi ada 149 perikop yang sudah kita selesaikan mulai dari Matius pasal 1 dan sekarang kita sudah sampai di Markus pasalnya yang ketiga, bagian yang terakhir ya, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dan bahasan kali ini berbicara soal Yesus dan sanak saudaranya. Kita sudah baru saja membaca ya, bahwa pada waktu itu ada datang ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar. Kenapa mereka berdiri di luar? Karena keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk mereka bisa masuk ke dalam. Ya. Orang-orang pada penuh memenuhi rumah itu. Bahkan gak cuma rumah itu, sampai di luar-luar juga. Orang berkerumun, berbondong-bondong untuk melihat Yesus dan apa yang ia perbuat. Ada sebuah pertanyaan yang menarik yang seringkali, ya walaupun ini pertanyaan yang kurang begitu penting, tetapi ya layak untuk ditanyakan ya. Kita kan mau memahami kebenaran firman Tuhan. Di sini kan disebut ibu dan saudara-saudara Yesus. Yang jadi pertanyaannya sekarang, siapakah saudara-saudara Yesus? Apakah saudara-saudara Yesus itu saudara kandung? Saudara ya. Apakah saudara-saudara Yesus itu merupakan adik dari satu ibu, dari Maria seperti itu? Kalau kita ngomong dari konteks sudut pandang Katolik dan Protestan tentu akan berbeda ketika melihat mengenai siapakah saudara-saudara Yesus ini. Jadi saudaraku, kata saudara itu untuk kita pahami terlebih dahulu ya dari naskah asli menggunakan bahasa Yunani, yakni adelpoi. Adelpoi, bentuk jamak dari adelpos, jadi lebih daripada satu ya. Saudara laki-laki, saudara dalam bahasa Yunani itu memiliki banyak makna, saudaraku. Maknanya jamak.
itu bisa jadi saudara kandung laki-laki, bisa ya saudara kandung dari ibu atau ayah. Itu juga bisa berarti saudara sepupu atau kerabat dekat. Itu bisa diartikan juga adelpoi. Nah, menyebut rekan seiman atau sesama anggota komunitas pun dalam konteks rohani dan sosial, itu pun seringkali digunakan kata adelpoi. Jadi ini sebenarnya kurang jelas ya. Saudara-saudara Yesus, ibu dan saudara-saudaranya. Ya, ibu kita setujui. Ya, Yesus lahir dari rahim Maria, saudara ya. Kita setujui itu ibunya. Tapi saudara-saudaranya ini bagaimana? Kalau dari sudut pandang Protestan pada umumnya ya, saudara-saudara itu mengacu kepada saudara kandung biologis. Yesus, anak-anak Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Kenapa seperti itu? Karena ada 2 ayat pendukung ya dari 2 Injil ya. Walaupun sebenarnya kita masih belum final ya. Markus 6 ayat 3 menyebutkan nama mereka, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Matius 1 ayat 25 menyebut memang memang Maria itu Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sebelum Yesus lahir. Yang menyiratkan hubungan suami istri biasa setelah itu harusnya ya. Sementara pandangan Katolik Roma, pandangan daripada gereja Katolik Roma, saudara-saudaranya itu adalah sepupu-sepupu atau kerabat dekat Yesus. Karena bagi orang Katolik, mereka punya keyakinan akan keperawanan Maria yang kekal, ever virgin ya. Dan dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari Yesus, tidak ada kata khusus sebenarnya untuk sepupu. Ya. Jadi kata dalam bahasa Aram itu bisa merujuk ke berbagai jenis hubungan kekerabatan, saudaraku ya. Dan dalam bahasa Yunani adelpoi pun bisa mengacu kepada sepupu. Nah, ini pandangan yang lebih ekstrim, pandangan yang ketiga dari Ortodoks Timur. Saudara-saudara Yesus itu dianggap adalah anak-anak Yusuf dari pernikahan sebelumnya. Ya, jadi Yesus memiliki saudara tiri katanya. Dan menurut beberapa tradisi kuno seperti Proto-Evangelium Yakobus, Yusuf adalah duda tua yang sudah punya anak sebelum bertunangan dengan Maria. Nah, ini semua adalah spekulasi sebenarnya ya. Kalau memang ada datanya, tetapi kan tidak terang benderang gitu ya. Kita masih meraba-raba apakah saudaranya betul-betul saudara kandung biologis ataukah itu sekedar sepupu atau keluarga dekat. Karena di masa itu memang hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu sangat penting saudaraku ya. Kadang saudara-saudara walaupun tidak saudara kandung pun atau hanya kerabat, mereka bisa tinggal satu rumah sama-sama saudaraku ya. Karena saking ya pentingnya keluarga bagi orang di masa itu saudara ya. Nah, kita kembali kepada konteks pembacaan kita. Itu hanya sekedar insight saudara ya. Itu tidaklah penting sebenarnya. Namun di sini kita bisa bilang dalam masyarakat Yahudi abad pertama itu, keluarga itu memang pusat kehormatan sosial dan spiritual. Maka ketaatan kepada orang tua dan penghormatan terhadap keluarga itu adalah bagian dari ketaatan saudara kepada Torah atau kitab Taurat. Nah, kalau saya membaca ayat ini juga sebenarnya Yesus ini tampaknya seperti agak-agak nada bahasanya ya. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dia menggunakan gaya bahasa rabinik, gaya pengkhotbah. Ya, gaya seorang rabi itu menggunakan pertanyaan seperti itu ya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Itu adalah gaya bahasa rabinik, gaya retorika, gaya semitik seperti itu. Siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini adalah gaya rabi-rabi Yahudi menjawab pertanyaan. Sebenarnya tujuannya untuk menggugah kesadaran dan pemahaman batin ya. Bukan penyangkalan. Ya. Walaupun kedengarannya seperti kayak Yesus kok kayak mengabaikan gitu ya. Yesus kok kayaknya nggak peduli terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Dia menggunakan kalimat seperti itu. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Sebenarnya
Dia bukan mengabaikan, dia bukan pengen menyangkal atau pengen menolak, tetapi ini adalah gaya retorika rabi-rabi Yahudi memang pada masa itu dengan tujuan untuk menunjuk kepada sesuatu yang lebih penting, saudaraku ya. Untuk menunjuk kepada satu hal yang lebih penting. Karena di sini Yesus sedang menekankan ada yang lebih mendalam bagi Yesus. Bukan cuma hubungan kekerabatan oleh karena keluarga, tetapi oleh karena melakukan kehendak Allah. Ini yang paling penting. Saudaraku ya, jadi saudara menjadi pengikut Yesus, saudara menjadi orang-orang Kristen, orang percaya. Saudara harus menyadari prinsip ini. Saudara boleh disebut sebagai orang percaya yang kelak akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Yesus, sampai-sampai Yesus akan memanggil saudara, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ibuku. Ada latar belakangnya, saudaraku, ada latar belakangnya. Bagi orang-orang Yahudi, mereka punya satu kebanggaan. Dilahirkan dari keturunan Abraham, dari keturunan Ishak, dari keturunan Israel. Mereka bangga oleh karena ya bloodline mereka. Garis keturunan mereka tuh dari orang-orang yang dijanjikan Tuhan. Ya, orang yang menerima perjanjian Allah. Mereka bangga dengan aliran darah itu. Beberapa teman saya juga ngomong, "Oh, kamu tahu nggak?" Dia bilang sama saya, "Kenapa Amerika tuh takut dengan Israel? Karena ini bos, Israel itu kan umat pilihan Tuhan ya. Ya, umat perjanjian Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, jadi mereka takut dengan Israel." Seperti itu. Ini ada benarnya, saya setuju. Tetapi saudara juga perlu menggarisbawahi apa yang Yesus sedang ucapkan di sini. Yang akan disebut saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, yang akan disebut ibuku. Yesus memandang bahwa yang patut disebut sebagai saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara nggak bisa menjadi umat titipan. "Oh, bapakku pendeta. Oh, ibuku pelayan di gereja." Seakan-akan karena semua itu saudara berpikir bahwa aku pun akan diselamatkan. Aku pun akan jadi orang baik. Semuanya itu kembali kepada pribadi lepas pribadi. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dosanya pribadi lepas pribadi. Setiap orang akan bertanggung jawab, saudara ya. Tidak bisa yang namanya umat titipan, nggak bisa. Nggak bisa kita memegahkan karena keturunan ini, keturunan itu. Bahkan kalau kita pikir kita keturunan Israel sekalipun. Hari ini Yesus mengatakan dengan gamblang kepada kita bahwa keselamatan, anugerah, dan orang-orang yang layak untuk disebut sebagai umat kepunyaannya adalah mereka yang mengasihi Dia dan yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Ya. Kemudian di sini kita lihat, saudaraku ya. Kita kembali membahas ayat ini per ayat. Mereka berdiri di luar, tidak bisa masuk karena kerumunan. Jadi ada makna simbolik. Berdiri di luar ini berarti belum menerima siapa Yesus sebenarnya. Dalam literatur Ibrani dan Apokaliptik, di luar itu sering menjadi simbol jarak rohani atau keterlibatan, saudaraku ya. Jadi saudara, kalau mau menjadi bagian dari keluarga Allah, saya sebutnya adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tidak cukup hanya dekat secara fisik. Harus ada yang namanya menjadi punya keterlibatan secara rohani, saudaraku. Dalam Yudaisme, menjadi bagian dari umat Allah itu ditentukan oleh garis keturunan Abraham, serta ketaatan kepada hukum Allah, hukum Musa. Nah, dari konteks pembacaan kita kali ini, Yesus sedang memperluas definisi keluarga Allah. Bukan lagi hanya dari keturunan garis Abraham, serta ketaatan kepada Taurat. Dengan kata lain, bukan karena etnis, bukan karena darah, tetapi melalui ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, saudaraku,
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya di dalam Tuhan itu sudah tidak ada lagi aku bangsa ini, aku suku ini, aku suku itu, aku bahasanya ini. Kita semua adalah saudara keluarga kerajaan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan oleh Yesus, dan kita juga taat melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Ayat ini tentu tidak akan terlalu saudara rasakan pemahaman yang mendalamnya. Tetapi Yesus sedang berbicara kepada umat sebangsanya, orang-orang Yahudi, yang terbiasa memegahkan diri oleh karena mereka keturunan Abraham, yang terbiasa memegahkan diri oleh karena mereka punya Torah, dan mereka mulai memandang bangsa-bangsa lain itu bangsa kafir, bangsa yang disiapkan untuk dibinasakan. Mereka berpikir karena bloodline ini, karena garis keturunan darah ini, mereka merasa spesial dan istimewa. Tapi mereka lupa. Di sini ada Yesus yang sedang berbicara. Dan Ia sedang membawa umat ini kepada satu perjanjian yang baru. Bahwa bukan lagi karena hubungan darah. Bukan karena keturunan Abraham. Bukan karena bahkan Torah. Tapi kalau engkau melakukan kehendak Bapa, maka engkau layak disebut saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ibuku, keluarga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, semoga saudara mengerti dengan perenungan kita kali ini. Sekali lagi, walaupun gaya bahasa Yesus seperti seolah-olah tidak peduli atau mengabaikan saudara-saudaranya atau keluarganya, tidak, dia sedang berbicara kepada para pendengarnya. Kalianlah saudaraku laki-laki, kalianlah saudaraku perempuan, kalianlah ibuku. Dia sedang mengajarkan sesuatu. Mari saudaraku, jangan punya kemegahan lagi. Aku anak pendeta lah, aku anak pastor lah, aku anak gembala sidang lah. Saudara bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Karena keselamatan itu bicara soal pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, jangan bangga hanya dekat dengan pastor, dengan pendeta. Tapi dekatlah dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Dia. Berjalanlah setiap hari bersama Tuhan. Maka saudara akan mengalami kasih dan kebaikan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengajar kami. Pengajaran yang singkat, padat, dan jelas. Dan saya percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan boleh mendapatkan pengertian, boleh dicelikan, boleh dimerdekakan. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan dan yang melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan selalu mendukung kami di dalam doa agar kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya sampai di sini program seri pendalaman Alkitab. Kita akan berjumpa lagi di episode atau perikop yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.